Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pri Mustafa Adian, NPM 23405021103. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang PJBL atau tugas besar proses produksi. Judul yang saya ambil itu analisis proses pembuatan pintu mobil. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pintu mobil merupakan komponen kritis yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu bodi pintu, door trim, handle, dan kaca. Lanjut ada proses pembuatan bodi pintu mobil. Bodi pintu mobil dibuat berdasarkan faktor-faktor seperti kekuatan, ketahanan korosi, kemampuan dibentuk, dan biaya. Berikut adalah proses pembuatan bodi pintu mobil. Yang pertama ada pemilihan material. Material yang digunakan merupakan material aluminium, yang merupakan material yang sudah biasa digunakan dalam bidang otomotif, terutama pada mobil listrik. Yang kedua ada pemotongan dan pembersihan. Pada tahap pemotongan, lembaran aluminium dipotong menggunakan mesin Guilton atau laser cutting untuk mendapatkan bentuk dasar bodi pintu itu sendiri. Pada tahap pembersihan atau cleaning, lembaran aluminium yang telah dipotong dibersihkan dari cairan, minyak, dan debu menggunakan pembersih yang berbasis asam ringan. Yang ketiga ada pembentukan komponen pintu. Pada tahap ini terdiri eh, pada tahap ini terdapat pencetakan atau stamping. Proses ini menggunakan mesin press untuk membentuk lembaran aluminium sesuai dengan desain yang ditentukan. Lalu ada embossing. Pada embossing ini menambahkan ornamen atau fitur pada panel pintu menggunakan cetakan relief. Selanjutnya ada forming. Forming ini membentuk pintu sesuai dengan komponen seperti slot kaca dan engsel. Yang keempat ada pengelasan dan perakitan. Pada tahap pengelasan menggunakan laser welding karena dinilai cocok untuk bahan aluminium untuk menghasilkan tingkat presisi yang tinggi. Pemasangan komponen internal. Rangka bagian dalam pintu dipasang dengan baut atau menggunakan jenis sambungan mekanis lainnya. Yang kelima ada perlindungan permukaan. Pada tahap pertama yaitu pembersihan dan pelapisan awal. Aluminium yang telah dibentuk eh, menjadi bentuk pintu dibersihkan dan dicuci lalu dicelupkan ke dalam larutan fosfat untuk memberikan perlindungan pada pintu dari korosi. Selanjutnya dilakukan e-coating, electrode deposition coating. Lapisan pelindung diaplikasikan secara elektrostatik dengan mencelupkan pintu ke dalam larutan cat yang bermuatan listrik. Tahap yang terakhir adalah pengecatan. Pada pengecatan itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, primer. Primer ini lapisan pertama yang digunakan sebagai dasar dasar dari warna yang akan digunakan dan juga berfungsi untuk melindungi pintu dari korosi. Yang kedua adalah cat warna. Pengaplikasian cat warna menggunakan spray gun agar menghasilkan cat yang merata. Pada tahap yang ketiga itu clear coat menggunakan lapisan digunakan pada lapisan terakhir pada proses pengecatan yang berfungsi menghasilkan cat yang mengkilap. Selanjutnya, proses pembuatan door trim. Door trim adalah gabungan bahan yang dirancang untuk memberikan keselarasan penampilan yang cantik serta perlindungan bagi bagian mekanis pintu. Proses pembuatan door trim yaitu yang pertama pemilihan material. Material yang digunakan yaitu plastik termoplastik tipe propilen. Tipe ini dipilih karena tahan lama, mudah dibentuk, ringan, dan biaya produksi murah. Yang kedua ada desain dan pengembangan. Pada proses pembuatan door trim ini menggunakan desain CAD atau Computer Aided Design. Door trim didesain menggunakan software untuk memastikan kesesuaian terhadap pintu mobil.
Yang ketiga ada pemrosesan material. Bahan plastik dalam bentuk pelet dilelehkan dalam mesin injection molding. Plastik dipanaskan pada suhu sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius. Pada proses yang keempat yaitu proses pembentukan door trim. Menggunakan cetak injeksi atau injection molding, plastik dilebur dan disuntikkan ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi. Saat cetakan mendingin, bahan mengeras dan membentuk struktur dasar door trim. Pada tahap yang kelima itu pemasangan lapisan dan aksesori. Vinil atau kain direkatkan ke permukaan door trim menggunakan adhesive spray atau vacuum forming, menambahkan busa pada bagian bawah untuk memberikan bantalan pada door trim. Proses yang terakhir yaitu pengecatan dan finishing. Pada tahap pengecatan, door trim eh, dilakukan pengecatan di beberapa bagian yang disesuaikan dengan warna interior mobil menggunakan spray coating untuk menambahkan nilai estetika. Dan untuk finishing, yaitu pemeriksaan terhadap hasil door trim untuk memastikan tidak adanya cacat, goresan-goresan, atau warna yang tidak merata pada hasil pengecatan pada door trim. Selanjutnya ada proses pembuatan handle pintu. Handle pintu mobil membutuhkan bahan yang kuat, tahan lama, indah. Pemilihan material harus tergantung pada desain, jenis kendaraan, dan kebutuhan fungsional. Berikut adalah tahapan proses pembuatan handle. Yang pertama ada pemilihan material. Material yang digunakan itu propilen. Mengapa memilih eh, material propilen? Karena propilen tahan terhadap benturan dan korosi dan sering digunakan untuk suku cadang yang tidak memerlukan tampilan berkualitas tinggi. Yang kedua, desain dan pengembangan. Sama seperti door trim, handle pintu juga menggunakan desain CAD, Computer Aided Design. Handle pintu dirancang menggunakan software CAD untuk memastikan fungsi mekanis dan ukurannya sesuai untuk pintu mobil. Yang ketiga ada pembentukan material. Sama seperti door trim, handle pintu juga menggunakan injection molding. Pelet plastik dicairkan pada suhu sekitar 200 hingga 300 derajat Celcius dalam mesin cetak injeksi atau injection molding. Selanjutnya, pemrosesan dan finishing. Timing and deburring bagian handle dipotong untuk menghilangkan kelebihan dan hasil proses cetakan dengan menggunakan alat pemotong atau router CNC. Terus ada polishing. Handle dipoles untuk menghaluskan permukaan sebelum eh, dilakukan pelapisan. Selanjutnya ada kaca pintu. Kaca pintu mobil dirancang menggunakan material yang menyediakan visibilitas, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan. Berikut proses pembuatan kaca pintu. Yang pertama ada pemilihan material. Material yang digunakan adalah float glass. Digunakan sebagai bahan dasar yang memiliki permukaan yang halus dan kualitas optik tinggi. Yang kedua ada pembentukan float glass. Material kaca dilebur dalam tungku pada suhu tinggi sekitar 1700 derajat Celcius hingga membentuk lelehan kaca. Lelehan kaca lalu dituangkan ke bagian atas timah cair pada jalur produksi float glass. Yang ketiga ada pemotongan dan pembentukan. Float glass dipotong menggunakan mesin CNC cutting sesuai ketentuan kaca pintu mobil yang akan dirancang. Pembentukan kaca, lembaran kaca dibentuk menggunakan cetakan yang sesuai dengan kurva mobil. Yang keempat ada perlakuan panas. Kaca yang telah dibentuk kemudian dipanaskan kembali hingga suhu sekitar 620 derajat Celcius dan kemudian didinginkan dengan cepat menggunakan aliran udara bertekanan tinggi. Proses ini dapat meningkatkan kekuatan kaca hingga 4 sampai 5 kali lipat dibanding kaca biasa. Yang terakhir ada pelapisan dan finishing. Pelapisan menggunakan eh, lapisan film pewarna atau lapisan metalik
yang diaplikasikan pada permukaan kaca untuk mengurangi intensitas cahaya matahari dan memberikan kesan cahaya yang lebih gelap. Yang terakhir, eh, lapisan anti gores ditambahkan untuk melindungi kaca dari goresan dan meningkatkan daya tahan terhadap air. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.